pagi, Bu, Mas. Ibu masih kenal dengan saya? Masih. Coba kalau masih, nama saya siapa, Bu? Nyaren. Nah, baik ya Bu, saya mahasiswa dari Bani Saleh. Kedatangan saya di sini, saya ingin ini Bu, kemarin itu kita kan sudah kajian ya Bu ya. Sekarang saya ingin edukasi tentang HMP Bu. Kemarin kan pas saya tanya, Ibu cuma hanya tahu syarat kerja itu cuma hanya dasar-dasarnya saja ya Bu ya. Nah, saya akan menjelaskannya lebih detail dan jelas Bu, agar Ibu tahu apa sih HMP sebenarnya gitu ya Bu ya. Sambil saya tensi ya Bu ya. Kemarin kan Ibu udah tensi belum kemarin? Berapa tensinya Bu kemarin? 130 per tahun. Nah, 330 ya Bu ya. Saya tensi dulu ya Bu, nanti ada di tangannya Bu ya. Ibu nanti ya, dikerjain Bu. Gajinya 120 ya Bu ya, 180 ya Bu, normal ya Bu. Maaf ya Bu. Nah, karena sudah dikasih dan ini juga bagus ya Bu, jadi saya langsung aja Bu ya ke materi ya Bu ya. Jadi Bu, syarat project itu kan bahasa yang kita kenal ya, nggak asing lah ya syarat project, tapi ada bahasa latinnya Bu, namanya itu HNP. Ibu tahu HNP Mas? Nah, jadi HNP itu hernia nucleus pulposus. Jadi HNP adalah kondisi ketika tulang belakang bergeser dan menekan syarat tulang belakang. Nah juga HNP itu dikenal dengan istilah syarat kejepit yang bisa menunjukkan gejala nyeri seperti di bagian punggung atas, punggung bawah, dan juga di bagian leher, Bu, Mas. Nah, selain itu ada juga nih, Mas, Bu, tahu nggak HNP itu disebabkan oleh apa? HNP itu disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh apa? Nggak tahu, Masnya? Nggak tahu juga ya? Oke, baik ya, saya jelasin ya, Mas, Bu. Jadi, HNP itu disebabkan melemahnya bantalan tulang belakang, melemahnya jaringan di bantal tulang belakang. Seiringnya bertambah usia, kelenturan tulang belakang mudah berkurang. Jadi dapat menyebabkan rentan untuk cedera. Nah juga HNP itu disebabkan juga bisa dari terjatuh atau benturan yang mengenai tulang belakang sehingga tulang belakang menyebabkan bergeser. Ada yang paham? Sudah paham Bu Mas? Ya. Apa ada yang masih kurang jelas? Ya, oke, baik ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan nih tanda dan gejalanya HNP atau syarat kejepit ya Bu ya Mas. Jadi tanda gejalanya itu ada dua, ada HNP di bagian leher. Nah, seperti nyeri di bagian leher, terus juga kesemutan, lemah, dan juga kaku di bagian kaku otot. Nah, ini juga kalau HNP di bagian punggung bawah itu sakit di bagian punggung, terus habis itu nyeri seperti tertusuk atau seperti ketarik di bagian di area bokong ya, seperti Ibu ya. Nah juga sering kesemutan dan juga lemah dan juga kaku otot tungkai. Dan juga emang belum sering terjadi sih ya, tapi pasien yang mengalami HNP atau syarat kejepit itu susah untuk menahan buang air kecil. Ya,
Apa sudah jelas untuk ada gejalanya? Apa ada yang ditanyakan lagi? Udah. Baik ya, saya lanjut lagi dengan materi selanjutnya ya. Di sini juga ada, emang HNP itu tidak selalu bisa untuk dicegah, tidak selalu dapat dicegah ya. Tapi kita bisa mengurangi syarat itu dan seperti yang kita lakukan seperti ini. Yang pertama itu berolahraga secara teratur. Yang kedua itu mempertahankan badan ideal, juga menjaga postur tubuh yang baik. Selain itu juga tidak merokok, beralkohol. Nah, selain itu juga seringkali berdiri dan juga lakukan peregangan agar ototnya tidak lemah dan kaku. Nah, seperti itu aja yang bisa saya sampaikan informasi tentang HNP ya Bu, Mas. Apakah ada yang ditanyakan? Enggak ada. Sudah cukup, sudah jelas? Oke, baik ya Mas, Bu, terima kasih. Oh ya, sebelum itu juga ini ada untuk dibaca-baca ya, apa namanya, leafletnya buat Ibu sama buat Mas. Ya, kita kompres hangat dulu ya Bu, Mas. Nah, setelah itu nanti kita akan lakukan terapi massage, karena kan ibunya kan tadi kemarin tuh bilang kan susah tidur ya kan, jadi itu bisa menggunakan dengan terapi massage. Tapi sebelum kita melakukan terapi massage, dikompres hangat, nanti bisa Mas contohin, nanti kalau misalnya bisa Mas lakukan nanti kalau misalnya di rumah ya, kalau misalnya ibu nanti susah tidur. Nah, sekarang saya contohin dulu ya. Nah, kalian jangan dari sebelah ini dulu ya, kita kompres hangat Bu. Kita kompres selama 2-5 menit ya. Nah, selanjutnya di sebelah kanan juga ya, karena kan Ibu katanya dua-duanya ya Bu ya. Oke ya, Bu. Hangat Bu. Nah, sudah selesai. Ini kita elap ya pakai handuk. Oke Mas. Selanjutnya sekarang kita lakukan terapi massage ini ya. Nanti saya contohin, nanti Mas bisa lakukan sendiri ya di rumah. Kalau ibunya susah tidur atau nyeri di bagian itunya ya, di bagian area bokongnya ya. Nah, ini namanya tindakan yang pertama ini namanya Swedish massage ya. Nah, di sini ada di atas punggung, kita ke bawah. Rasa nggak Bu? Tapi Bu ya, ini lakukan sampai 3 kali ya Mas, bisa 3-5 kali ya. Rasa Bu? Nah, saya mau 4 kali aja ya, 5 kali ya. Ini baru 3 ya, sekarang 4 ya. Rasa Bu? Iya Bu. Kalau sakit bilang ya Bu ya. Iya. 4. Nah, dan selanjutnya ini yang tindakan kedua ini namanya vertisis massage. Sebelum itu saya pakai handuk ya, saya di bagian kita pakai tangan sih. Bentar ya. Nah, sekarang ini tindakan yang kedua ya, namanya vertisis massage. Oh ya, ini saya juga pakai minyak zaitun ya. Ya, minyak zaitun. Tapi tempatnya tapi juga ada BBM-nya dan juga ada minyak zaitunnya. Takutnya nanti dikira pakai minyak abang-abang gitu, enggak ya.
Bu. Gimana Bu? Setelah dilakukan yang dirasakannya Bu? Gimana Bu? Enakan dari Enakan? ya ini. Yang tadi enggak itu ya Bu ya? Nah, Ini tapi terasa? ini enak rasa. Terasa? Nah ya Bu ya, sudah dilap ya Bu ya. Ya. Nanti bisa Mas lakukan ya nanti kalau di rumah ya. Kalau misalnya ibunya susah tidur atau enggak sakit, tapi sebelum itu dikompres dulu ya, jangan lupa dikompres. Sudah.